Masa depan Liam Delap kembali jadi perbincangan hangat. Striker Ipswich Town yang sedang mencari klub baru ini dikabarkan lebih memilih Chelsea ketimbang Manchester United dan alasannya cukup masuk akal. Keputusan Delap ini didorong oleh hasil final Liga Eropa 2024/2025, di mana MU kalah 0-1 dari Tottenham. Kekalahan itu memastikan Setan Merah tak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan, sebuah faktor penting bagi Delap. Sang striker dikabarkan mengutamakan pindah ke klub yang masih bisa memberinya pengalaman di ajang Eropa. Sementara MU, yang juga finish di papan bawah Liga Premier, tak bisa memenuhi syarat itu. Menurut sumber yang sama, Chelsea kini muncul sebagai tujuan utama Delap. Tim asal London Barat itu jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa sang striker. Berbeda dengan MU, Chelsea masih punya peluang besar finish di zona Liga Champions. Hal ini membuat Stamford Bridge jadi destinasi yang lebih menarik bagi Delap. Sebuah babak penting dalam sejarah Real Madrid akan segera berakhir. Luka Modric secara resmi mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan Los Blancos musim panas ini, menutup perjalanan epik selama 13 tahun bersama sang raksasa Spanyol. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Modric menyampaikan pesan perpisahan yang mengharukan. Untuk para penggemar Madrid, waktunya telah tiba. Momen yang sebenarnya tidak pernah saya inginkan, tapi inilah sepak bola dan kehidupan, semua ada awal dan akhir, tulisnya. Pada hari Sabtu nanti, saya akan memainkan pertandingan terakhir saya di Santiago Bernabeu. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Pemain incaran mereka, Ryan Cherki mengindikasikan akan meninggalkan Lyon di musim panas ini. Menurut sang pemuda, ia tidak memiliki penyesalan apapun bersama Lyon. Sehingga jika ia harus pergi nanti, maka ia bisa meninggalkan tim masa kecilnya itu dengan tenang. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi di Lyon, Man United bisa menebus Cherki dengan harga yang cukup murah. Tebusan sekitar 19 juta pounds dikabarkan sudah cukup untuk memboyong pemain 21 tahun itu ke Old Trafford di musim depan. Posisi Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United dipastikan aman, sebab manajemen Setan Merah tidak akan memecatnya akhir musim ini. Menurut sumber ESPN, Man United tidak akan memecat Amorim dan masih mempercayakan tim dilatih manajer asal Portugal tersebut. Manajemen klub berharap fans juga melakukan hal serupa saat melakoni laga kandang terakhir musim ini kontra Aston Villa di Old Trafford, Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025, malam WIB. Amorim diprediksi akan bertahan setidaknya sampai kontraknya habis 2026. MU juga akan melakukan pesta barbecue bersama pemain, staf, keluarga, dan kerabat setelah musim berakhir, sekalipun gagal juara Liga Eropa. Barcelona diyakini akan berburu penyerang di bursa musim panas. Direktur Barca, Deco, mengakui bahwa pihaknya tertarik dengan Luis Diaz dan Marcus Rashford. Luis Diaz dan Rashford rupanya masuk daftar buruan Blaugrana. Kedua pemain cukup versatile karena bisa beroperasi sebagai winger kiri dan striker. Deco tak menampik adanya ketertarikan Barcelona dengan dua pemain tersebut. Namun, Deco enggan berkomentar lebih jauh. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberi selamat kepada Tottenham Hotspur yang baru saja memenangi Liga Eropa musim ini. Ia mengapresiasi perjuangan Spurs yang melewati banyak kesulitan musim ini. Ucapkan selamat kepada mereka, saya pikir mereka adalah juara, dan ketika Anda meraihnya, Anda harus melakukan banyak hal dengan tepat, ujar Arteta, dikutip dari BBC. Saya pikir mereka telah melalui musim dengan banyak rintangan dan kesulitan dan mereka pada akhirnya bisa menolong diri sendiri demi merasakan momen yang indah. Jadi Anda harus memberi selamat. Ini adalah olahraga dan saya yakin mereka telah melakukan segalanya untuk mencapainya dan mereka sangat bahagia, tegas Arteta. Luka Modric bisa dengan tenang meninggalkan Real Madrid setelah segala prestasi yang dicapainya. Klub tersebut akan selalu ada di hati Modric. Modric baru saja mengumumkan kepergiannya dari Madrid selepas kontraknya berakhir musim panas ini. Piala Dunia Antar Klub 2025 jadi turnamen terakhir Modric dalam seragam putih-putih. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri 13 tahun masa bakti Modric di klub ibu kota Spanyol tersebut. Dia pergi dengan status pemain tersukses di klub itu dengan torehan 28 gelar. Di antaranya ada 4 trofi La Liga, 2 Copa del Rey, 6 Liga Champions, dan 5 Piala Dunia Antar Klub. Ada total 590 penampilan dibuat Modric dengan torehan 43 gol dan 95 assist. Meski harus meninggalkan klub yang sudah membesarkan namanya hingga bisa memenangi Ballon d'Or, Modric bangga dengan segala pencapaiannya. Kini saat Modric berganti peran sebagai supporter Madrid di tribun stadion. Manchester United melewatkan kesempatan berlaga di Liga Champions usai jadi runner-up Liga Eropa, MU akan menghadapi tantangan lebih berat di bursa transfer. Dengan kekalahan di final Liga Eropa, MU berarti hanya akan bermain di kompetisi domestik saja pada musim berikutnya. Tak bisa dipungkiri, situasi ini memungkinkan akan menyulitkan Setan Merah untuk menggaet pemain-pemain incaran.
Amorim mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki dua rencana di bursa transfer musim panas. Selain itu, absen di kompetisi Eropa masih menyimpan dampak positif bagi timnya untuk membaik di Premier League. Amorim dilaporkan akan didukung dengan dana sebesar 100 juta pound untuk belanja pemain. Sejauh ini, Manchester United dikaitkan dengan Matheus Cunha Wolverhampton dan Liam Delap Ipswich Town, serta Victor Gyökeres Sporting CP. Dengan musim 2024-2025 akan tuntas pekan ini, Mamardashvili tinggal menunggu tanggal 1 Juli untuk resmi kembali ke Liverpool. Transfernya sudah diselesaikan klub Inggris tersebut pada Agustus lalu. Mamardashvili memang dipinjamkan semusim lagi ke Valencia untuk mengasah keterampilannya lagi. Dia berhasil membawa Valencia naik ke papan tengah setelah terpuruk di papan bawah selama setengah musim. Kehadiran Mamardashvili tentu jadi sinyal bahwa Liverpool sudah siap merelakan Alisson pergi dalam waktu dekat, atau sampai kontraknya habis 2027. Namun, melihat performa Alisson yang masih sip, ada potensi Mamardashvili dipinjamkan lagi. Tapi, kiper asal Georgia itu membantah seraya menegaskan kalau dia akan jadi pesaing sekaligus murid dari Alisson. Arsenal mendapatkan dorongan besar dalam perburuan Rodrigo Gus, setelah Real Madrid dikabarkan bersedia melepas sang pemain dan Chelsea memilih mundur dari persaingan karena faktor gaji. Laporan dari jurnalis Sky Sports Germany, Florian Plettenberg, menyebut bahwa Arsenal sudah memulai pembicaraan di balik layar untuk mewujudkan transfer ini. Masih dari laporan yang sama, Chelsea tak lagi meminati Rodrigo karena beban gaji yang dianggap terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan struktur pengeluaran klub saat ini. Hal ini otomatis menjadikan Arsenal sebagai peminat utama sang pemain, dan Mikel Arteta disebut sangat tertarik memperkuat lini serangnya dengan kehadiran winger lincah tersebut. Keputusan final soal masa depan Rodrigo di Madrid tampaknya akan diambil setelah musim berakhir, dengan Xabi Alonso yang diprediksi menggantikan Carlo Ancelotti menjadi tokoh kunci. Presiden Real Madrid Florentino Perez melepas Luka Modric dengan kepala tegak. Baginya, Modric sudah jadi legenda dan akan dikenang Los Merengues selamanya. Perez sebagai orang yang mendatangkan Modric mengaku bangga dengan pencapaian pemain Kroasia itu. Modric dianggap jadi contoh untuk para pemain muda di seluruh dunia dengan dedikasi di dalam maupun luar lapangan. Itulah mengapa Madrid tidak akan melupakan jasa masa Modric dan selalu mengingatnya di dalam hati baik pemain maupun fans. Rafinha mendapat hadiah atas performa luar biasanya musim ini. Barcelona baru saja memperpanjang kontrak winger Brasil itu sampai 2028. Dikutip situs resmi Barcelona, Rafinha sudah sepakat menekan kontrak baru berdurasi 3 tahun sampai Juni tahun 2028. Rafinha melakukan seremoni penandatanganan itu di markas klub, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025, bersama Presiden klub Joan Laporta, Wakil Presiden Rafa Yuste, dan Direktur Olahraga Deco. Dalam kontrak lamanya yang selesai 2027, Rafinha digaji €240.000 per pekannya oleh Barcelona. Belum diketahui apakah ada kenaikan gaji atau tidak dalam kontrak barunya. Nico pas bersinar bersama Como 1907. Bintang muda Argentina itu dikabarkan jadi incaran Real Madrid, begini reaksi Ilariani. Pemain yang juga jebolan Castilla itu kabarnya ingin didatangkan Madrid lagi musim ini. Como langsung angkat suara. Mirwan Suwarso, bos Como 1907, menepis rumor Real Madrid itu. Ia menegaskan Nico pas masih pemainnya. Performa Nico pas di Como cukup apik. Torehan 6 golnya menjadikannya top skor ketiga klub musim ini setelah Patrick Cutrone dan Asane Diao, 8 gol. Alejandro Garnacho memberi indikasi ingin meninggalkan Manchester United. Ia mempertanyakan keputusan Ruben Amorim yang mencadangkannya di final Liga Eropa. Saya sudah main di setiap babak sampai final, saya sudah membantu tim. Dan cuma main 20 menit hari ini, entahlah, ujar Garnacho seperti dilansir ESPN. Pertandingan jelas punya pengaruh tapi begitu juga musim ini. Situasi klub, tapi saya akan mencoba menikmati musim panas dan melihat apa yang terjadi berikutnya, katanya. Barcelona terus berbenah untuk menghadapi musim 2025-2026. Meski skuad yang ada sudah kuat, muncul pertanyaan mengenai posisi striker. Namun, Direktur Olahraga Blaugrana, Deco, memberikan pernyataan yang cukup menarik perhatian. Keputusan Deco ini tentu menjadi sorotan mengingat pentingnya peran seorang striker dalam sebuah tim. Namun, Barcelona tampaknya memiliki keyakinan pada pemain yang ada dan strategi yang akan diterapkan. Juventus dan Napoli langsung tingkatkan kewaspadaan mereka setelah Inter Milan diberitakan ikut menanyakan ketersediaan Rasmus Hojlund di bursa transfer musim panas. Ketertarikan tim-tim Serie A terhadap penyerang Manchester United itu semakin meningkat, karena Inter kemudian muncul dan mulai mencari tahu ketersediaan mereka setelah Juve dan Napoli. Inter bahkan sudah lakukan kontak awal untuk jajaki transfer pemain asal Denmark tersebut.
Menurut Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, tim asuhan Simone Inzaghi itu tertarik pada Haaland bahkan saat bintang berusia 22 tahun tersebut masih membela Atalanta. Namun, Nerazzurri tak bisa memenuhi tuntutan biaya yang melebihi 75 juta euro, besaran dana yang dibayarkan Setan Merah saat mereka mengontrak Haaland pada tahun 2023. Romano dan Moretto melaporkan, Inter kini telah banyak bertanya tentang ketersediaan penyerang tersebut, dan ketentuan kesepakatan MU. Kekalahan Manchester United dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa hari Rabu lalu tidak hanya menyakitkan dari sisi emosional dan prestise, tetapi juga berdampak langsung pada rencana transfer klub. Menurut laporan dari The Sun, Manchester United telah menyusun daftar baru berisi 7 nama striker, yang kini terbagi dalam 2 kategori, Grup A untuk target utama dan Grup B sebagai alternatif jika mereka gagal mendatangkan pemain top. Di Grup A, nama Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko menduduki peringkat teratas. Keduanya juga sedang diincar oleh Arsenal. Gyökeres, yang musim ini mencetak 53 gol untuk Sporting Lisbon, diyakini memiliki banderol sekitar 60 juta pound. Nama ketiga dalam grup A adalah Liam Delap, penyerang muda milik Ipswich Town yang memiliki klausul rilis karena timnya terdegradasi dari Premier League. Delap sudah mengadakan pembicaraan langsung dengan pihak MU, namun gaji dan ketertarikannya bermain di Liga Champions bisa membuatnya lebih condong ke klub lain. Jika transfer dari ketiga nama tersebut gagal, MU akan mengalihkan perhatian ke grup B, yang berisi opsi lebih murah, Moise Kean Fiorentina, Jean-Philippe Mateta Crystal Palace Lorenzo Luca Udinese, dan Matteo Retegui Atalanta. Kemenangan Tottenham Hotspur atas Manchester United di final Liga Eropa bukan hanya membawa pulang trofi Eropa pertama mereka sejak 1984, tapi juga membuka pintu menuju kompetisi paling bergengsi di benua biru, Liga Champions. Menurut laporan BBC Sport, Tottenham mengantongi sekitar 26,5 juta pound dari perjalanan mereka di Liga Eropa musim ini. Dengan kepastian tampil di Liga Champions musim depan, mereka dijamin akan menerima tambahan minimal 16 juta pound, yang bisa bertambah hingga 100 juta pound tergantung performa mereka di kompetisi tersebut. Anggaran ini dikabarkan langsung dialokasikan ke daftar belanja pemain musim panas, dan kabar buruk bagi rival sekota mereka, Arsenal. Tottenham kini sedang mengincar Benjamin Sesko, striker muda tajam yang sudah lama masuk radar Mikel Arteta. Gelandang Chelsea Enzo Fernandez mengaku ingin bermain bersama lagi dengan Julian Alvarez. Penyerang Argentina itu semakin gacor di Atletico Madrid. Fernandes memiliki hubungan yang dekat dengan Julian Alvarez. Kedua pemain sudah saling kenal ketika masih sama-sama berkarir di klub raksasa Argentina, River Plate. Di sisi lain, Julian Alvarez bermain selama 2 musim untuk Manchester City sebelum bergabung dengan Atletico sejak awal 2024-2025. Pesepak bola berusia 25 tahun itu tampil eksplosif dengan torehan 29 gol plus 6 assist dalam 53 pertandingan Los Colchoneros di semua ajang. Enzo Fernandez berharap bisa berbagi ruang ganti dengan sahabatnya itu lagi di Chelsea. Julian, jawab dia saat ditanya pemain Argentina mana yang dia inginkan untuk direkrut klubnya. Julian Alvarez memungkinkan jadi solusi permasalahan penyerang tengah Chelsea. Akan tetapi, sepertinya impian Enzo Fernandez itu akan sulit terwujud. Julian Alvarez masih memiliki kontrak sampai 2030, dan Atletico tidak berminat melepasnya. Barcelona belum juga mengamankan kontrak baru Lamine Yamal. Kabarnya, wonderkid berusia 17 tahun itu kepengin jadi pemain bergaji terbesar di klub. Barcelona sendiri memastikan bahwa Lamine Yamal akan mendapatkan kenaikan gaji yang layak, yang setara dengan kontribusinya. Direktur Barca, Deco, membantah gosip tentang permintaan gaji Yamal. Manchester United kembali menjadi sorotan setelah musim penuh tantangan. Spekulasi kepemilikan klub pun mencuat, terutama menyusul laporan terbaru soal kemungkinan perubahan struktur saham. Sir Jim Ratcliffe resmi mengakuisisi 27,7% saham Man United pada Februari lalu dengan nilai 1,25 miliar pound. Namun, hak istimewa Glazer sebagai pemilik mayoritas bisa mengubah peta kepemilikan dalam 3 bulan ke depan. Laporan The Athletic menyebut Sheikh Jassim mungkin diberi kesempatan baru untuk mengambil alih klub. Namun, mantan penasihat keuangan Man City, Stefan Borson, punya pandangan berbeda soal ini. Borson mengungkapkan, Sheikh Jassim membutuhkan kekayaan pribadi senilai 75 miliar pound, 1.500 triliun rupiah untuk mengambil alih Man United. Angka ini 20 kali lipat dari nilai yang ia siapkan sebelumnya. Jika dia bukan perpanjangan tangan negara, maka kekayaannya harus sangat besar. Tidak masuk akal mengalokasikan lebih dari 20% kekayaan untuk klub sepak bola, jelas Borson. Artinya, dia harus memiliki kekayaan 100 miliar dolar 75 miliar pound. Tapi faktanya, dia bahkan belum pernah memberi wawancara publik, lanjutnya. Menurut Borson, ketidakjelasan profil Sheikh Jassim menjadi faktor penghambat. Orang lebih mengenal ayahnya karena sering muncul di media. Ini membuat banyak pihak meragukan keseriusannya.
Xabi Alonso akan diumumkan sebagai pelatih baru Real Madrid pada pekan depan. Ia akan menggantikan Carlo Ancelotti yang menerima tawaran melatih timnas Brasil. Marca melaporkan bahwa pengumuman Alonso dijadwalkan pada Senin tanggal 26 Mei tahun 2025 di markas latihan Valdebebas, atau 2 hari setelah Madrid memainkan laga terakhir Liga Spanyol musim ini melawan Real Sociedad. Alonso akan dikontrak 3 tahun dan diharapkan bisa mengulang kerja signifikan yang ia tunjukkan bersama Bayer Leverkusen. Madrid gagal meraih trofi mayor di akhir musim ini, dan ia dipercaya bisa membawa kembali kejayaan tersebut. Tidak seperti mayoritas pelatih yang baru ditunjuk pada musim panas, Alonso tak punya banyak waktu mempersiapkan timnya karena Madrid akan segera tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025 yang dimulai sekitar 3 pekan lagi. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou menegaskan ia masih berambisi membawa timnya meraih lebih banyak prestasi. Memenangi Liga Eropa di musim ini hanyalah permulaan. Postecoglou menyerahkan masa depannya kepada direksi klub, namun ia mengatakan bahwa proyek yang ia bangun baru saja dimulai.